gangguin orang teh ada pantonya, pintu utamanya dosa. Makanya kadang kalau kita ngomongin tentang ruqyah gitu ya, iya ruqyah syar'i itu ada, tapi ibarat kalau rumah banyak kecoa, kasih baygon mati gak? Mati. Tapi kalau sampahnya nggak dibersihin, datang lagi nggak kecoanya? Datang. Maka cara terbaiknya bersihin sampai kecoa ge males datang saking ku bersih. Ya, sama kita juga diganggu nih. Makanya kita bersihin dengan apa ya? Tobat ya, takwa, tauhidnya dikuatin. Setan males ganggu. Mual goyah ini mah. Ya. Tapi dah saya coba ngebacain Al-Quran nggak sembuh kok. Giliran sama Ustadz itu sembuh. Ustadz itu lebih bertauhid, lebih yakin, bacaan Qurannya bener, apal, ngerti lagi artinya. Kita andalan 3 kul, itu gue nggak tahu artinya, nggak pakai tajwid pula. Atau pantas kalau nggak mempan, ya. Dan kalau Ustadznya bener juga biasanya selalu ngingetin, punten ya, ini kalau sembuh beneran dari Allah bukan dari saya, ya. Makanya saat yang kayak gitu biasanya nggak mau jualan air garam ruqyah gitu teh nggak mau, ya. Datang sini mau saya celupin jempol saya nggak? Habis kupil nih, mau nggak? Agak gurih, ya. Kan gele, ya. Enggak kalau ya karoma betulan ada. Cuman biasanya orang karoma itu datang dari ketakwaan yang luar biasa dan orang takwa betulan nggak berani kayaknya gitu. Karena ya gitulah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata di kitab Hilyatul Auliyanya. Ini tapi di jilid ini malah jilid 1 ya. Beliau berkata kalau aku mendengar suara dari langit berkata bahwa seluruh umatnya Muhammad SAW semuanya akan masuk surga kecuali 1 orang saja. Sepertinya aku satu-satunya orang yang gagal ke surga. Ini orang soleh nih yang ngomong nih. Satu-satunya manusia yang Nabi sebutkan kalau aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Tapi bisa-bisanya beliau ngerasa, kayaknya aku manusia yang paling gak mungkin ke surga deh dibanding orang-orang lain. Jasanya segitunya untuk Islam. Ilmunya segitunya. Ya, ketakwaannya segitunya. Ya. Mangga, silakan. Calik. Ya. Tapi ya begitulah orang takwa betulan. Ya. Enggak, Kang Noval. Sok cari posisi sing nyaman. Ya. Begitu, ya. Jadi toh bangsa jin ngeganggu juga atas izin Allah. Tinggal gimana agar supaya Allah nggak ngizinin kita tadi diganggu, ya. Jadi ya gitulah ya. Buat yang hadir di sini, apalagi udah ngaji udah nggak boleh ada yang percaya zodiak, horoskop, batu ponari, ya. Kalau dicelupin batunya dia teh jadi ponari sweat gitu, ya. Nggak boleh ada. Lewat tempat gelap gak usah punten bah, saya nggak ganggu. Iya jinnya ada, tapi Allah nggak ngizinin ganggu, nggak akan bisa. Kok takut gelap manusiawi kan? Baca Quran aja, ya. Dia makin diomong gitu makin seneng, serius. Ada tuh suatu banyak, tapi mereka nggak akan bisa ganggu kita. Nabi itu nunjuk ke orang tuh begini. Nabi itu nunjuk pakai telunjuk itu cuma ke syaitan, ke bangsa jin, ya. Kalau ke manusia beliau begini, ya. Kalau orang Jawa agak sopannya fisik, melintir gitu ya. Betul. Takut skoliosis lah itu punggungnya, ya. Meringkel, ya. Bentar, mic-nya mati. Istilah. Apabila Allah telah bertajalli kepada seorang hambanya, maka tampak pada orang ini bahwa semua makhluk ini seolah-olah mengakui ketuhanannya. Sebagaimana makin yakin dalam hati sanubarinya, perasaannya keesaan Allah yang tidak bersekutu dalam zat, sifat, af'al, kekuasaan, kebesaran, dan hikmat kebijaksanaan, semua ajaran, jaminan, dan aturannya. Ya, begitu. Kita tambah satu lagi dulu, nomor 269. Nah, enggak? Budi. Atau siapa mau bacain? Ada kedengaran jelas suaranya, teman-teman? Allah telah memuliakan engkau dengan 3 kehormatan, kemuliaan, kebesaran, menjadikan engkau berzikir padanya, padahal andaikan tidak ada karunia-Nya, niscaya tidak patut layak engkau berzikir padanya, dan menjadikan engkau terkenal dengan zikir itu, karena Allah sendiri yang menisbahkan zikir itu kepadanya, dan menjadikan engkau terkenal tersebut di sisi Allah. Maka dengan demikian Allah telah menyempurnakan melengkapi nikmat-Nya kepadanya.
Jazakallahu khairan. Masya Allah. Di situ kalau musannif fi kitabil hikam, Allah telah memuliakan engkau dengan 3 kehormatan, kemuliaan, kebesaran. 1, menjadikan kita itu berzikir kepadanya. Padahal kalau nggak ada karunia dari Allah, kita juga nggak bisa berzikir ya. Kalau 265 kemarin ya, kalau Allah nggak pengen kita datang ke majelis ilmu, kita nggak akan bisa nyampe ya. Makanya kadang kalau lihat orang-orang soleh, doa-doanya Nabi, ingat gak Nabi waktu ditanya oleh Ibunda Aisyah, kenapa sholat malam tahajud sampai kakinya bengkak? Jawabnya apa? Tidak bolehkah aku menjadi hambanya yang bersyukur? Ya. Jadi kalau udah benar-benar nyampe ke makom itu mah, jadi abis sholat teh malah bukan lebih ke banyak minta, lebih ke banyak syukurnya gitu. Karena ya ada punten gitu. Kalau Allah mau kita bisa dibiarin jadi ngaco, yang lagi maksiat itu bisa dijadikan orang yang taat. Ini atas izin Allah kita mau sholat. Ya, Abu Thalib pamannya Nabi sendiri yang dakwahin Rasulnya langsung, tapi masuk Islam geng enggak. Kita beda 14 abad, fotonya nggak punya, ketemu langsung nggak pernah, tapi mau-maunya ngikutin gitu kan. Maka itu nikmat hidayah teh nikmat yang jauh lebih mahal. Karena anggaplah tahu-tahu kita dikasih pertanyaan, barter yuk, semua yang ada di bumi dikasih rekeningmu 180 triliun, itu ke satu rekening, belum ada rekening yang lain, ya. Dan punya harta, punya segala-gala, semua wanita mau kepadamu, terutama yang ikhwan ya. Tapi tuker, kamu meninggal nggak bawa iman, tidak percaya Allah itu Tuhan, seumur hidup nggak mau sholat, mau, tuh enggak, dengan tegas menggeleng nggak mau, ya. Karena tahu gitu. Ya, mungkin jadi kaya menyenangkan, tapi saya tahu mati nggak ditanya saldo saya berapa gitu. Dan yang nyelamatin kita bukan saldo kita, tapi imannya, amal solehnya, ya. Jadi yakini dulu itu lebih mahal, sehingga akhirnya nanti begitulah. Setiap kali beres ngelakuin suatu amalan, sibukan syukurnya daripada mintanya. Walaupun minta juga bagus ya, boleh. Allah yang nyuruh kita minta kok. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku nanti Allah kabulkan. Surat 40 Ghafir ayat 60 ya. Tapi yang lebih mahal dari itu ya tadi, Masya Allah, Allah izinkan kita jadi hamba yang beriman. Bukankah itu lebih mahal? Sehingga akhirnya mereka yang benar-benar menyadari itu, tanyalah doa-doanya, pasti lebih banyak syukurnya daripada mintanya. Kitab-kitab kayak gini, kalau setiap kali kita bacain kitab ulama terdahulu, usahakan baca mukodimahnya. Karena biasanya mukodimahnya tuh Masya Allah, ujiannya panjang banget, terus nggak kepikiran gitu bisa muji Allah sampai segitunya, ya. Atau sebagaimana Al-Fatihah, dari 7 ayat 5 ayat muji, mintanya cuma 2 ayat, 2 ayat terakhir, ya. Maka kita tunggu azan yang ini baru kita nanti sholat ya. Maka ya itu dia, Allah menjadikan kita zikir, padahal kita pun nggak bisa ingat Allah kalau tidak Allah berikan karunia. Kalau kita benar-benar gak ada akal, ya kita berarti bukan orang yang diwajibkan ikut syariat, ya. Ya tidak, ya orang gila kan gak wajib sholat. Karena kalau kita ngingetin orang gila sholat, takutnya kita yang gelo juga ya. Seperti itu, ya. Waladzikrullahi akbar, ini potongan Al-Ankabut ayat 45 ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Demi Allah, sungguh zikir kepada Allah. Zikir Allah kepada hamba itulah yang lebih besar daripada zikir hamba terhadap Allah. Ada juga niscaya dan dijadikan engkau terkenal dengan zikir itu karena Allah sendiri yang menisbahkan zikir itu kepadamu. Dengan kita ini kias ya, dengan kita ingat Allah akhirnya kita dapat kemudahan dalam hidup, akhirnya berprestasi. Dengan prestasinya Allah bikin kita jadi dikenal orang, dikagumi orang. Padahal kita jadi hebat juga Allah yang tolong, ya. Punten ya, bisa mencetak gol dengan tendangan pisang sintir yang Allah, ya dia bisa nembak tendangan kayak gitu, ya Allah yang tolong weh. Allah bilang nggak masuk, nggak masuk. Orang fisika akan, oh ini karena tendangan menyebabkan rotasi sehingga kecepatan perputaran bola bla bla bla. Ya. Tapi dah aslinya mah Allah yang tolong sekali lagi. Dan menjadikan engkau terkenal tersebut di sisi Allah, maka dengan demikian Allah telah menyempurnakan melengkapi nikmatnya kepadamu. Kalaupun pengen terkenal, ya terkenalnya di hadapan Allah dan para malaikatnya, ya. Karena terkenal di hadapan makhluk, ya kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, ya. Apalagi kalau followersnya beli. Pintu surga memang ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan tidak ada. Lagian orang udah bisa nilai.
Followers 200.000, yang komen 2. Nanti deh. Tuh jadi julid ya, nggak boleh. Astagfirullah ya. Jangan ya. Di bawahnya ada fadzkuruni adzkurukum. Terusannya washkuru li wala takfurun. Ini Al-Baqarah 152. Ingatlah kepadaku, niscaya Allah akan ingat kepadamu. Ya. Dan bagi hamba berzikir kepada Allah itulah kemuliaan atau kebesaran hamba, dan kekayaannya tidak ada yang lebih besar daripada itu. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah berfirman, aku selalu mengikuti prasangka hambaku. Anna innallani abdi bi, ya. Jadi juga berhusnuzon. Lagian kalau husnuzon itu sebetulnya ke makhluk sih lebih tepatnya. Karena makhluk bisa jadi dia jahat, tapi kita tetap berprasangka baik. Allah kapan jahatnya? Ya. Selalu baik. Mangga, silakan. Nak. Seperti itu. 269 ya. Kita tutup dulu untuk sholat. Nanti pada Isya bisa kita lanjutkan atau diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab sambil ramah tamah, sambil dimakan sajiannya. Kita tutup dulu sementara. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat Isya dulu. Pas azan.